Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online organisasi sosial dan kepemimpinan materi inisiasi ke-8 tentang rangkuman Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Cakupan materinya yang pertama organisasi sosial, yang kedua kepemimpinan. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi ke-8 ini, saudara diharapkan secara komprehensif untuk aktif dalam diskusi. Selanjutnya, organisasi sosial merupakan salah satu konsep dasar dalam studi ilmu-ilmu sosial. Terminologi organisasi sering digunakan dalam konteks yang bervariasi. Organisasi sosial merupakan suatu bentuk pengaturan tindakan atau perilaku individu untuk bekerja sama dalam mencapai visi atau tujuan yang disepakati. Adanya pengaturan tindakan mengandung pesan implisit bahwa perilaku individu diorganisir sedemikian rupa untuk suatu tujuan tertentu. Dengan demikian, tujuan organisasi sosial yang pertama menyelesaikan segala pekerjaan, yang kedua memecahkan masalah, yang ketiga mempertahankan dan memperbesar output, yang keempat memperbaiki cara kerja seefisien mungkin. Selanjutnya, ciri organisasi sosial ada dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Di mana organisasi formal merupakan organisasi yang memiliki struktur yang terumuskan, menerangkan hubungan-hubungan otoritas, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Sedangkan organisasi informal merupakan sistem interaksi manusiawi berdasarkan rasa suka dan tidak suka, memiliki iklim psikis yang kuat, kontak muka, serta bermoral tinggi. Selanjutnya kepemimpinan, di mana pemimpin merupakan salah satu peran dalam kelompok yang diemban oleh salah seorang anggota kelompok yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Perilaku kepemimpinan tumbuh dari rasa percaya diri dan ketegasan yang datang dari pengalaman dan pengembangan pribadi. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk memengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal organisasi yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian pemimpin adalah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem di sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam berbagai aspek, pengertian kepemimpinan dalam organisasi menjadi hal yang krusial. Selanjutnya, tujuan kepemimpinan itu ada dua. Yang pertama, sarana untuk mencapai tujuan, di mana kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang. Yang kedua, memotivasi orang lain, di mana tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam dirinya mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut atau bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan juga ada dua. Yang pertama, fungsi administratif, di mana pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi dan menyediakan segala fasilitasnya. Yang kedua, fungsi sebagai top management, di mana fungsi pemimpin dalam proses aktivitas pembuatan planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Selanjutnya, kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan usaha dan iklim yang kondusif di dalam kehidupan organisasi. Seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus memiliki kriteria-kriteria tertentu yang dapat mendukung kemampuannya dalam menjalankan kepemimpinan.
Kelompok tani dipimpin oleh seorang kontak tani yang diharapkan mampu menjalankan perannya sehingga terjadi keaktifan petani dalam kelompoknya atau menjadikan kelompoknya lebih dinamis. Selanjutnya, di mana kontak tani adalah petani yang atas kesediaan sendiri bekerja sama sebagai partner penyuluh pertanian dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyuluh pertanian bagi kelompok taninya dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, syarat-syarat kontak tani yang pertama mengelola dan melaksanakan sendiri usaha taninya dan berhasil. Yang kedua, dinamis dan responsif terhadap pembaharuan teknologi baru. Yang ketiga, mempunyai pengaruh baik terhadap lingkungannya. Yang keempat, mampu memimpin dan membina kelompok. Yang kelima, dipilih oleh anggota. Yang keenam, berdomisili dalam lingkungan kelompoknya. Selanjutnya evaluasi. Yang pertama, gaya kepemimpinan yang seimbang antara orientasi tugas dan orientasi pemeliharaan hubungan adalah gaya A. Middle of the road, B. Country club, C. Task oriented, D. Improvised. Jawabannya adalah A. Middle of the road. Yang kedua, salah satu ciri organisasi formal adalah A. Objektif dan memiliki relasi formal, B. Subjektif dan memiliki relasi informal, C. Memiliki relasi formal, D. Terdapat suasana kerja yang tidak komunikatif. Jawabannya adalah A. Objektif dan memiliki relasi formal. Selanjutnya daftar pustaka. Untuk referensi utamanya saya ambil dari Ida Nur Aini tahun 2006 dalam bukunya Organisasi Sosial dan Kepemimpinan Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Untuk referensi tambahannya saya ambil dari internet. Selanjutnya profil. Untuk media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya bekerja sebagai pengajar di SMPN Satumbai Kabupaten Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.